Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli fasallim wa barik wa karim wa adil ala rasulil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para alim wal ulama, para habaib yang malam hari ini hadir di masjid yang indah, musola. Berarti udah bakal menjadi masjid. Di musola yang indah, musola putih. Alhamdulillah, musola Nahrul Ulum. Artinya apa? Halo? Sungainya ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan guru kita yang mulia Ustaz Tengku Abdul Rajab LC MA ya, yang ada di sebelah kiri saya. Ini guru saya, beliau ceramah di rumah saya. Saya sekarang suruh ceramah di sini, bingung. Biasa saya dengar ceramah, sekarang suruh ceramah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ilmu beliau terus ditransfer ke saya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, istiqomahan. Mudah-mudahan beliau senantiasa jadikan ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Doakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh dan solehah. Insyaallah menjadikan putra-putri beliau penerus dakwah Islam, khususnya bagi warga Taman Iskandar Muda. Amin ya rabbal alamin. Umumnya buat kita semua. Juga yang saya muliakan, sahabat saya ketemu di sini, biasa ketemu di wali kota, ketua Taman Iskandar Muda Ranting Jakarta Utara, Ustaz Sayyidi Abdul Jalil. Mana orangnya? Boleh yang terima. Kita doakan mudah-mudahan Pak Sayyidi udah haji belum? Kita doakan mudah-mudahan bisa naik haji, bisa pergi ke Mekah, bisa melihat Ka'bah, bisa berziarah ke Rasulullah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, bisa beli sawah, punya rumah mewah, istri ditambah. Ada istrinya, ditambah solehannya. Amin ya rabbal
solehahnya insya Allah. Juga Ketua Ahmad Iskandar Muda cabang Jakarta atau pusatnya Jakarta, insya Allah Mukarram Haji Surya Dharma yang barusan pamitan pada kita semua karena ada calon di Bogor. Doakan sehat walafiat, selamat di perjalanan, insya Allah kembali ke rumah dalam kondisi aman, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Para asatidz lainnya yang bisa saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, kerabat, juga tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Hakim. Alhamdulillah sudah dibuka musholah yang indah ini dengan beliau, disertai dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara Haji Zainal Abidin LC, juga para tokoh-tokoh agama lainnya. Insya Allah ini musholah insya Allah berkah buat lingkungan semuanya. Musholahnya aja udah indah lihat ini, udah mantap banget ini insya Allah. Kiainya juga mumpuni, ilmunya mumpuni insya Allah ya. Juga ini musholah dapat restu daripada ulama-ulama Aceh, diantaranya Abu Mudi ya. Yang mana fotonya? Tahu nggak? Itu yang pakai udang-udang kayak saya ya. Kemudian sebelah kanan beliau juga ulama Aceh. Siapa tadi? Abu Tanjir Bungo ya. Contoh ini ulama-ulama kita. Sebelahnya lagi Orik Jakarta Utara ya. Sebelahnya lagi siapa dia? Belokan, sini nggak belokan. Nah, di sebelahnya lagi ada Abu Sufyan, beliau ulama karismatik Aceh ya. Nah, di sebelahnya lagi adalah Kiai Haji Zainal Abidin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan di sebelahnya itu, dan tadi saya doain kawin lagi insya Allah. Emang saya doain begitu tadi? Enggak kan? Istri ditambah solehannya insya Allah. Nah, di paling sebelah kiri daripada Abu Mudi ini adalah Abu Permai. Alhamdulillah ya, kita juluk dulu dah Abu Permai insya, karena ilmunya udah cukup, ilmunya udah mumpuni, ilmu tafsir Qurannya Masya Allah ya. Beliau ilmunya nasabnya sampai ke Rasulullah SAW ya. Beliau adalah murid daripada Syekh Jum'ah dari Mesir ya. Di Kairo Mesir beliau adalah muridnya Syekh Jum'ah. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita, beliau ada bersama kita. Insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya mau sebut itu dari tim hadrot yang kehujanan tuh, naik mobil pickup kehujanan yang hadrot asok. Mudah-mudahan mereka masuk surga. Mahadul sekalian. Alhamdulillah. Ini masuk bulan apa ya? Bulan apa ini? Bulan apa ini? Desember akhir. Betul. Desember akhir ada apa itu? Tahun baru. Berapa lagi? Ya besok nih 2 hari lagi ya, ada perayaan ya daripada saudara kita ya, umat Kristiani. Ini dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita perlu mencontoh daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita wajib mencontoh beliau? Karena tanpa beliau nggak ada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Betul. Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah, ya, di hari Senin. Di rumah sakit mana? Ada yang tahu? Ya, Syekh Islam. Ya, di hari Senin, waktunya menjelang subuh, ya, menjelang fajar. Ini kelahiran kedua baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan dua kali, jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Allah Adam Alaihissalam ciptakan sudah ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidaklah kuciptakan langit dan bumi dan seluruh serta alam ini kecuali karena engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kita berbahagia, kita berbangga menjadi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian, kalau kita udah bangga menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib mengikutinya, wajib mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ikut terhadap sunnahnya, insya Allah kita bisa bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahyani, ya, wa man ahya li sunnati faqad ahabani, wa man ahabani faqad ma'i fil jannah. Insya Allah. Hadirin, kalau hadirat saya ceramah beberapa lama ini. Wah, kira-kira kalau saya ceramah 3 jam siap atau tidak? 3 jam siap atau tidak? 4 jam siap atau tidak? Saya nggak siap. Ya, jadi nggak lama-lama insya Allah. Ya, ini juga malam Jumat. Ya, insya Allah besok masih ada kegiatan lain. Jangan kita mau malam Jumat kita nongkrong anak muda, anak negara. Ya, insya Allah. Ya, jadi kita harus bangga menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus menjadi bangga. Kenapa? Karena hari ini banyak orang tidak bangga terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya banyak kuliah, banyak keturunan Nabi SAW yang dihina oleh banyak orang-orang saat ini. Betul? Betul? Ya, banyak dihina bahkan di penjara. Betul? Siapa mereka? Duriannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita sebagai umat Nabi harus sedih. Kenapa? Keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia difitnah, dihina. Ya, kalau beliau sih insya Allah, saya dengan hakul yakin beliau insya Allah bersabar. Beliau dengan insya Allah menerima. Ya, insya Allah. Kemarin di Lumajang, tahu Pak Lumajang? Gunung Semeru, tahu Gunung Semeru? Beleduk. Ya, sebelumnya ada peristiwa, ada habaib di sana, satu keluarga diusir dari kampung. Ya, jadi viral sudah, betul tidak? Ya, diusir. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala. Ya, turunkan bala, Gunung Semeru meletus. Alhamdulillah itu Habib dan keluarga selamat. Sementara orang yang mengusirnya, ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan kita doakan diampuni dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebab itu jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita bangga, kalau kita senang, kalau kita berbahagia menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jaga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, cintailah aku dan cintailah keturunan. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ya, kata Rasulullah. Ini di Aceh banyak Pak keturunan Nabi. Banyak. Terpuji Tiro keturunan Rasulullah SAW. Ya. Cut Nyahdin keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syarifah. Ya.
Beliau dari keturunan Ali Al-Quraini. Ya. Panglima Polim. Apa kenal Panglima Polim? Kenalan di mana? Baru kali ini ada orang Aceh kenal sama Panglima Polim. Nanti udah tua banget. Panglima Polim itu tahun berapa ya? 1800-an. Beliau juga daripada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Al-Hasani. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Indonesia, wali-wali songo. Mereka dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faknya Al-Azmat Khan. Ya. Jadi ada yang dari Amul Faqih, ada yang dari Faqih Muqaddam. Ya. Sumbernya satu. Siapa? Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah mengatakan, cintailah aku dan cintailah keturunanku dan pelajarilah Al-Quran. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu di malam yang mulia ini, ya, di malam Maulid, ditambah lagi dengan haulnya orang tua kita, ditambah lagi dengan peresmian musholah yang cantik jelita. Insyaallah kita kembali mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, insyaallah, ya, insyaallah kita hidup di dunia ini berkah, aman, dan juga insyaallah hidup di akhirat mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nanti orang-orang di padang mahsyar itu keringetan, orang-orang di padang mahsyar paksa butuh minum, maka orang-orang yang tergolong cinta kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan telaga Al-Kautsar, di mana telaga itu adalah restunya daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintainya. Insya Allah. Ya. Bagaimana kita mencintai Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di berbagai macam petunjuk Al-Quran. Tadi telah dibacakan oleh kori-kori kita, salah satunya surat Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang asyidda'u 'alal kuffar, yang tegas terhadap orang kafir. Terhadap orang ini kafir dirubah jadi non-Islam. Sejak kapan Quran dirubah? Kafir dirubah jadi non-Islam. Allah sudah bilang itu kafir, ya, untuk kasar. Tidak kasar. Al-Quran itu Masya Allah, ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Kalau orang kafir gak ditegesin, Pak, rujak, betul nggak? Halo, betul nggak? Sebentar, ngomong ini tersalah. Ya. Tegas sama orang kafir bukan berarti galak. Tegas sama orang kafir bukan ketemu orang kafir main pukul, bukan. Tegas dalam masalah akidah. Lakum dinukum. Ya, tegas. Untukmu agamamu, untukku agama. Ini Quran. Dimulai dengan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu mata, artinya oh hafal loh, la a'budu ma ta'budun, saya
Wala antum abidun nama. Dan kamu juga nggak usah menyembah apa yang kami sembah. Wala abidun mabatun. Ya, wala antum abidun nama. Lakum dinukum. Terserah. Ya, udah nggak usah diperdebatkan. Boleh nggak mengucapin selamat ini, selamat itu, selamat ini, selamat udah nggak usah. Betul? Betul. Gak usah didebatin lagi. Ulama kita dari zaman tahun itu, ulama Aceh kita, betul. Ulama Nusantara kita tegas. Ya. Emang kita kalau nggak mengucapin selamat, emang kita tidak ber-NKRI. Emang kita kalau tidak mengucapkan selamat kepada mereka, emang kita bermusuhan. Enggak. Agama kita melarang. Kenapa melarang? Karena itu jelas. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi kita ini kalau ada ulama, ya ulama sekelas dunia, ada yang mencapai itu urusan mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Kita belum ada ilmunya, udah ilmu standar aja, nggak usah mencapai. Setuju? Beneran? Kalau besok kasih hadiah, tapi itu. Ya. Ini asyidda ma'al kufarnya hari ini kita, ya, tegas sedikit bermasalah. Padahal kita ingin ya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini, surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyiddahu 'ala kuffar. Ya. Dan kemudian ruhama'un bainahum. Kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berkasih sayang terhadap sesama kita. Gak boleh marahan, gak boleh musuhan, ya, gak boleh saling menghina, gak boleh saling caci-caci, gak boleh saling menjatuhkan. Ruhama'un bainahum, kita harus berkasih sayang, membantu. Ya, alhamdulillah, Taman Iskandar Muda menjadi contoh. Insya Allah. Banyak Pak. Ya kalau kita ikuti perintah Allah ini, insya Allah umat Islam jaya. Amin. Ada APEK. Apa itu APEK? Anak Pekalongan. Ya, kumpulan anak Pekalongan, kumpul pengajian, ya, bikin bisnis, alhamdulillah lancar, maju. Ya. Ada lagi Lamongan, ya, itu masya Allah. Ada Kebumen, itu Bapak kalau lihat restoran Padang, Pak, itu bukan orang Padang, tapi rata-rata orang Kebumen. Yang punya restoran Padang orang Kebumen. Kumpulkan uang dari persatuan mereka, bikin ekonomi umat, memajukan ekonomi umat. Buat siapa? Buat komunitas mereka. Alhamdulillah, ini yang disebut ruhama'un bainahum. Taman Iskandar Muda juga begitu. Ketuanya kita pengusaha. Pak, saya ini mau saya pengusaha itu banyak. Alhamdulillah. Ya, mari kita ruhama'un bainahum, saling tolong menolong. Mau Islam itu saling tolong menolong. Ya. Ada kisah. Kalau lihat di zaman Rasul, ya, orang yang cinta kepada saudaranya, masya Allah, ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazahnya jingkek. Tahu jingkek? Jingkek tahu nggak? Kakinya Nabi itu sambil berdiri, ya. Kalau sahabat melihat Rasulullah jingkek, akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sampai kau bawa jenazah si fulan ini sambil begitu?
Rasulullah nggak bisa jawab. Kata Rasulullah, Masya Allah, yang bawa jenazah si fulan ini ribuan malaikat. Ribuan malaikat yang bawa jenazah. Kemuliaannya luar biasa. Ya, maka kemudian ditanya oleh ahli warisnya, perkara apa yang dilakukan oleh si fulan? Ya, yang dilakukan oleh si fulan melakukan apa? Semasa hidupnya berbuat baik kepada seluruh manusia, kepada saudara-saudaranya, sampai si fulan ini insya Allah diantar jenazahnya dengan ribuan malaikat sampai ke liang lahat. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ya Rasulullah datang ke istrinya, ada pesan nggak Bu? Suamiku meninggal, ada pesan nggak Bu? Nggak ada ya Rasul. Kira-kira coba diingat-ingat lagi, ada pesan nggak? Suamiku cuma bilang, andaikan banyak. Sebelum meninggal Pak, sebelum meninggal tuh biasanya kebiasaan kita akan ditampilkan. Kalau yang biasanya joget, matinya lagi. Kalau yang biasa begini apa? Hah? Main gaple. Pas lagi begini malaikat hijau ya. Nah untuk kemarin ada wali kota Bandung, Kang Obed, meninggalnya lagi dalam keadaan sholat Jumat, lagi mau jadi khotib Jumat, meninggal. Subhanallah. Ya, kira-kira antum mau meninggal dalam kondisi apa? Ibadah. Dengerin ceramah ibadah bukan? Saya doain mudah-mudahan setelah ini meninggal. Amin apa? Ya, meninggalnya malam Jumat, Masya Allah. Hari Jumat, hari Jumat meninggal mau. Sayyidul Ayyam, insya Allah orang yang meninggal hari Jumat, insya Allah dari tanya dalam kubur. Mau hari Jumat meninggal, ya tinggal berapa jam lagi siap-siap. Diingetin, coba ingat-ingat Bu. Suami saya cuma bilang, seandainya banyak. Terus apa lagi? Seandainya baru. Apalagi Bu? Seandainya apa? Seandainya lebih jauh. Ya, udah kata Rasulullah, saya paham. Ya Rasulullah begitu. Rasulullah itu tahu masa depan. Ya kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus sahabat bertanya, maksudnya apa tuh Rasulullah? Ya. Maksudnya apa tuh? Andaikan banyak. Ternyata simpulan beliau pergi sholat subuh. Kebetulan dia borot. Di perjalanan ada orang butuh makanan. Maka simpulan ini karena rohama'un bainahum, karena simpulan ini punya sifat kasih sayang, maka roti ini dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Padahal dia tahu diri dia juga lapar. Maka diberikan kepada orang yang membutuhkan makanan. Makanya kata simpulan, ketika dia ingin diangkat rohnya, ingin diambil rohnya, dibukakan kemuliaannya, dilihatkan kemuliaannya, si fulan sedang mendapatkan pahala ngasih makan roti yang sedikit, maka dia bilang, tuh seandainya lebih banyak. Betul? Betul? Ini insya Allah yang nyumbang sholah ini, insya Allah nanti begitu meninggal, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya besar. Amin. Maka dari itu kesel ketika yang meninggal cuma ngasih 2.000. Emang kalau sedekah begitu Pak. Ya kalau sholat Jumat kotak amal lagi lewat, kita bakal mudah-mudahan pakai sorban, pegang tasbih, kotak amal belum lewat, kita baca subhanallah 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 subhanallah
Begitu kotak amal depan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah. Ya, makanya jangan pelit-pelit buat bangun musola, buat bangun masjid, buat bangun madrasah yang banyak. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan kemuliaan kita, masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Makanya kata si fulan yang meninggal disertikan Rasulullah, dia ngasih makan roti sedikit karena roti yang dibawa sedikit. Dia bilang seandainya banyak. Oh begitu ya Rasulullah. Ini kalau sahabat dengar gini Pak, langsung samina wa atona. Ya. Kalau kita kan samina wa pikirna. Ya saya dengar, tak saya pikir-pikir dulu. Ya saya mah buat musola, mendingan buat beli tanah. Betul. Insya Allah enggak, orang sini mah insya Allah. Kalau kata kiai kita nih, kiai Tentu Rojak di sini mah masya Allah, orang Aceh ini masya Allah pada solehah semua. Amin. Ya Rabbal. Aku dari mana tahu soleh semua? Orang belum ajar juga pada sholat kan ini. Masya Allah saling solehan, saling soleh Indonesia. Lalu ya Rasulullah, kenapa si fulan bilang seandainya baru, ternyata dia pakai selimut menuju masjid, cuacanya dingin di Madinah tuh Pak, udah berapa Madinah belum? Bisa ini sahabat Nabi fulan itu bawa selimut dan di perjalanan dia melihat orang kedinginan nggak pakai selimut, maka dikasih selimutnya buat orang yang kedinginan, maka pahalanya masya Allah. Dia bilang di akhir ayatnya, seandainya di selimutnya baru, selimut bekas aja pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kan kita kadang-kadang kalau saudara kita yang lagi kena musibah kebakaran, ya kita kasih pakaian bekas, betul, ya. Tapi masih alhamdulillah. Berarti kan kecuali yang udah gak pakai, yang gua gak pakai gua kasih lah. Padahal ya sahabat Abu Soleh ketika muhajirin datang ke Madinah, dia bilang apa? Wahai muhajirin, saya punya rumah dua. Wahai muhajirin, kau mau rumah yang mana? Silakan. Kira-kira ada yang begitu Pak? Belum? Wahai muhajirin, saya punya unta dua. Mau yang mana kau ambil unta saya, silakan ambil. Wahai muhajirin, saya punya istri dua. Mau yang mana istri saya ceraiin salah satu, saya kasih buat kamu. Ini masya Allah. Ya, ini kita mulai lagi. Mari amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi kita lakukan. Atau kita sholawatan sambil kita memberikan infak sudah kita. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah
Rasulullah kenapa dia bilang seandainya dia lebih jauh? Ternyata musola atau masjid yang mau dia sholati itu jaraknya belum terlalu jauh, belum jauh aja. Alhamdulillah dapat pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih jamaah yang hadir sholat subuh enggak? Berjamaah apa di masjid? Sholatnya berjamaah apa di masjid? Kalau menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kudu sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Wanita boleh sholat di rumah. Ya, jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah itu laki-laki soleha. Ya, setiap langkah kita dari rumah ke musola, dari rumah ke masjid, kaki kanan kita mendapatkan pahala, kaki kiri kita mengurangi dosa. Saya tanya sama jamaah, banyakkan dosa apa pahala selama ini? Nah, dosa, jujur. Udah besok langkah ke masjid, datang ke masjid, kaki kiri itu sendiri jalan. Ya, ini masya Allah. Dia bilang seandainya lebih jauh. Ini kita rumah depan masjid, rumah depan musola. Begitu as-salatu khairum minan. Ya, ditarik lagi sini kita salat ke naon. Gak salat juga gak apa-apa. Naudzu. Kalau kita mau jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah sekalian. Ya, ini bagian daripada kemuliaan orang-orang yang sholatnya istiqomah, sholatnya di masjid, di musola bersama imam. Insya Allah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholat berjamaah di musola, di masjid, pahalanya 27 kali lipat jamaah yang ada. Ya, jamaah subuh di sini berapa kiai? Berapa sholat? Belum mulai. Oh, kita lihat besok pagi. Kita doakan jamaah subuhnya ada sampai 20 shaf. Amin. Ya Rabbal. Ini satu shaf kurang lebih 15 ini ya. 15 orang kali 20 berarti kalau kita sholat subuh besok 20 shaf, pahala sholat kita 27 kali 15 kali 20 shaf. Semakin banyak maka semakin banyak pahalanya buat kita. Ya, insya kayak besok sholat subuh cari yang paling jauh Istiqlal, berangkat jam 3 pagi. Lu mau kemana? Gua mau sholat subuh. Gua jam 3 ke Istiqlal. Nah tadi kata Habib, insya Allah ya pahalanya 20 kali jumlah jamaah sholat. Itu maksudnya. Insya Allah. Jadi kalau kita sholatnya di masjid berjamaah, insya Allah sholat kita diterima. Tapi kalau sholat kita diterima belum tentu. Apalagi ada sinetron. Ya, sinetronnya masya Allah. Dia lagi nonton. Ya, hadirin berhadirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita rohama bainan. Kalau kita mau menjadi umat Nabi Muhammad, yuk kita saling cinta mencintai. Jangan kita saling dendam, jangan kita saling fitnah, jangan saling caci maki. Apalagi di WA sekarang ini, ya zamannya sudah zaman ya digitalisasi, semua dengan digital. Apalagi besok nih Pak, saya dengar katanya besok nih, ya nanti ke depan dunia itu pakai VR, tahu VR? Udah nggak lagi pakai WA. Kita mau ke mall, kita cuma tutup pakai VR. Kita udah sampai mall. Ya Allah. Mau beli rumah, udah sampai mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa segala macam ada di VR. Lama-lama zaman berubah. Ya, ini zaman semakin
semakin lama nauzubillah ini dan karena semakin lama semakin akan mendekati kiamat yang kubur. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita ikuti Rasulullah SAW dengan pertama asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, di dua aja cukup. Insya Allah dengan dua ini mudah-mudahan umat Islam semakin jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab kalau kita akan jalani dua ini, tidak untuk kemungkinan Islam akan pindah dari Indonesia. Betul? Pak, Bu, Pak. Singapura dulu mayoritas Islam. Saya pernah ke Singapura. Ya, Singapura itu dari sini kalau kiri naik tol, ya, naik pesawat, ya. Saya ditahan Pak di Singapura karena namanya Islam. Abdul Hakim ditahan. Ngapain ke Singapura? Teroris. Ya, jadi yang namanya Islam, mohon maaf kalau Singapura wajib dulu pertanyaan daripada interogasi. Kalau kita nggak ada channel, ya, mau ngapain ke Singapura? Kalau kita bilang kita mau shopping, tutupi dulu duitnya. Oh ya jelas, baru bisa keluar. Lu mau ngapain ke Singapura? Mau ke masjid Sultan, ya balik lagi. Ya, alhamdulillah saya ke Singapura, ya, mau kunjungan sama teman, ya, dan saya kunjungin dirahasiain keadaannya begitu ketemu, oh ternyata Pak Novel Baswedan. Waktu itu masih operasi mata di Singapura. Alhamdulillah. Kenal Pak Novel Baswedan? Kenal gimana? Saya alhamdulillah ketemu, ya, di Singapura. Ketemunya di Singapura, keren kan? Ya kan? Saya tanya sama supir taksi, kebetulan supir taksinya orang Melayu. Bang, di sini masjid ada Bang? Ada. Di sini di mana Bang? Tunjukin masjid, namanya masjidnya di Jalan Arabic Street. Gitu. Di sini belum ada Arabic Street, yang ada orang-orang yang menghina, ya, orang-orang Arab, bilangnya kadrun, dibilangnya kan kadrun atau kadal gurun. Ini orang-orang para habaib digituin, ya, orang-orang Arab digituin kadrun, ya. Pak Anies Baswedan sendiri gitu juga, sama, ya, sama orang-orang yang benci sama beliau, ya. Arab Street, saya masuk ya, Masjid Sultan di Singapura. Masjidnya besar, peninggalan sudah cukup lama, sudah ratusan tahun masjid itu. Akhirnya saya tanya lagi, kok bisa ada masjid di sini? Ini dulu memang wilayah Singapura semuanya Muslim, mayoritasnya Islam. 95% mayoritasnya Islam. Sekarang cuma 20%. Na'udhu. Kenapa? Karena kita tidak asyiddaa'u 'alal kuffar, gak tegas, ya, gak tegas, ya. Mereka mendirikan rumah ibadah, padahal rumah ibadah mereka sama rumah ibadah kita itu lebih banyak. Padahal mayoritasnya kita umat Islam 85% di Indonesia, betul banget. Mereka rata-rata 15% dibagi oleh 4 atau 5 agama. Bahkan rumah ibadahnya kalau dihitung banyakkan mereka persentasenya. Itu pun masih mau bikin lagi rumah ibadah. Ya. Akhirnya karena kita nggak tegas, ya udah dah, biarin dah orang mau ibadah, apa sih? Syirik aja loh. Adanya begitu Pak. Orang Islam namanya orang Islam. Maka akhirnya lama-lama, lambat tahun Singapura, lama-lama dikuasai, ya, lama-lama orang Melayunya pindah ke Malaysia, lama-lama orang Melayunya pindah ke Vietnam, ya, ya. Mudah-mudahan, ya, kita menang di Singapura. Jadi hubungannya ke situ, ya.
Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak untuk kemungkinan Islam pindah dari Jakarta. Betul? Kalau kita nanti rumah kita ditawar, karena kita ditawar mahal, semeternya ditawar 10 juta. Di sini semeter berapa Ustaz? Udah 10 juta ya. Ditawar lebih. Yang beli siapa? Orang-orang di luar Islam. Akhirnya masjidnya berdiri sendiri. Orang Islamnya lebar pindah ke Bekasi, ke daerah saya. Saya kan termasuk dulu orang Jakarta Utara, Pak, pindah ke Bekasi. Ya. Jadi lama-lama pindah orang Jakarta. Makanya Kiai Nur Ali dulu nih termasuk Kelapa Gading, termasuk Rorotan, termasuk Melaka, dulunya Bekasi. Tahun 1979 itu Bekasi. Namanya Desa Pusaka Rakyat Bekasi. Oleh Kiai Nur Ali, oleh Bang Ali Sadidin diminta sama Kiai Nur Ali agar dijadikan wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah disetujui sama Kiai Nur Ali karena alasannya banyak. Warga keturunan yang udah menduduki Jakarta, itu lama-lama Jakarta tambah banyak Bapak, jamaah sekalian. Sebab kita udah gak sanggup beli di Kelapa Gading, sanggup gak? Woi, beli di Kelapa Gading sanggup gak? Di rumah di Sedayu sanggup gak? Sanggup gak? Rumahnya 2,5 miliar, murah, 2,5 miliar. Ada gak 2,5 miliar? Kalau ente gak pernah beli, yang beli siapa? Yang beli? Saya beli Pak di DGC. Biarin, saya ada di situ. Ibu rumahan, dia beli lah. Ya, saya beli. Biarin harganya 6 miliar. Alhamdulillah. Berapa mahal tuh 6 miliar? Alhamdulillah. Kita tunjukkan prestasi kita sebagai Islam. Ya, kita tunjukkan harga diri kita sebagai Islam. Ya, Bang siapa ketua kita? Bang Saimi, tunjukkan. Saya senang sama beliau. Beliau pakaiannya Fortuner. Alhamdulillah pakai Fortuner beliau. Kalau sekarang udah ganti apa belum? Ya. Lihat kayak jam tangannya Rolex. Alhamdulillah. Lu harus tunjukin Islam itu harus kaya. Betul? Ya. Antum semua harus belajar kaya. Madro belajar kaya. Jual pas. Tunjukin. Saya alhamdulillah saya beli. Ditawarin. Mau yang mana Habib? Yang paling mahal di sini ada apa enggak? Gak usah gue mau belakangan. Ya. Orang pada melihat ini Pak, Habib beli rumah 6 miliar. Alhamdulillah. Ada orang pajak kan di sini. Masukin lagi. Ya. Hadirin, saya beli. Begitu saya tempatin, ya Allah, ada pesta Halloween. Diketok rumahnya apa? Habib, Pak Jajan kalau saya Habib. Pak Hakim nanti datangnya sore ya. Kalau bisa pakai kostum Dracula. Ya. Pagi-pagi saya samperin RT-nya. Alhamdulillah RT-nya orang Yesi, orang Islam. Ya, Pak Haji Mukhlas, salah satu pimpinan BUMN, saya samperin. Saya bilang, Haji, ini kita cuma 30% di sini. Besok ada yang kelompok sana, kelompok sini, kelompok situ, ya yang Muslim juga. Ini kita mau ibadah di mana? Udah saya mulai begitu. Ya, kita dirikan tempat ibadah, kita kumpulin orang-orang kaya, ya, kita kumpulin mereka yang orang-orang kaya untuk bisa menciptakan ada namanya masjid atau musola. Takbir. Itu harus begitu, jangan kita mikir. Ini udah rumah kita di sini di Jakarta ditawar. Udah mau nggak? Kapan lagi udah 15 juta semeter. Akhirnya kita beli di sono. Akhirnya Jakarta lama-lama nggak ada orang Muslimnya, setuju? Ya, ini jangan. Nauzubillah ini. Ayo kita bangkit umat Islam, bangkit ekonominya. Di Taman Iskandar Muda juga salah satunya adalah membina ekonomi umat. Saya senang ada persatuan
persatuan, kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya, udah kalau di dalam jangan juga kita main ribut-ributan. Urusan ketua, sekarang lagi di Lampung lagi urusan ketua. Ya, kita doain mudah-mudahan ketua PBNU kita yang baru insya Allah yang amanah, amin. Yang mendukung umat, amin. Yang menegakkan Islam di muka bumi Indonesia ini, amin. Ya Rabbal alamin. Ini kita maju jadi orang Islam, kudu semangat, kudu punya motivasi. Bukankah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita harus hasanah, akhirat kita harus hasanah. Insya Allah, ya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kalian ingin dapat surga akhirat, dapat dulu surga dunia. Kenapa? Kalau kita kaya di muka bumi ini, kita bisa sedekah. Setuju? Kalau kita kaya, kita bisa membantu orang. Setuju? Jangan kita kalau udah kaya pelit, pelitnya 17 setan. Ya, pelit, korek, pelit, narik gesek, pantat kuning, hidung asin. Naudzubillah. Ya, kalau kita kaya, insya Allah kita bisa menyantuni orang lain. Amin. Ya Rabbal, ini orang Islam kita harus kaya. Amin. Ya Rabbal, apalagi di pasar. Ini pasar. Coba Bapak kalau Bapak percaya ini pasar nih, berapa banyak rentenir yang ada di dalam pasar. Setiap pasar ada yang ngasih duit. Setuju? Betul apa kan? Banyak. Makanya mudah-mudahan hadirnya musola Taman Iskandar Muda ini, mudah-mudahan bisa ada juga baitul mal buat tampilnya Ustaz. Ya, yang ngumpulin duit orang-orang Taman Iskandar Muda, kumpulin duitnya. Zakat malnya kumpulin di sini. Kemudian zakat malnya kasih kepada pedagang-pedagang ini. Bayar hutang-hutang mereka yang dari rentenir. Ulangi uang rentenir itu. Kenapa? Kalau mereka makan uang rentenir, uang haram, uang riba, maka mereka akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita ganti uang rentenir. Tapi dengan syarat, ayo mau ikut ngaji sama kiai kita. Ya. Ikut ngaji di sini. Nanti lama-lama ini insya Allah musolah ini menjadi musolah yang menjadi contoh. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kalau di masjid saya insya Allah saya lebih cenderung masjid itu ya udah cakep begini udah cukup. Udah cukup cakepnya udah cukup. Ya. Tinggal isinya, tinggal kita taruh nih. Ada baitul malnya, ada ekonomi umatnya. Itu masjid di kota wisata Pak. Namanya masjidnya saya lupa. Itu sekarang duit baitul malnya sudah mencapai 30 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ekonomi umat harus kita bangkitkan, Pak. Ya. Masjid harus menjadi solusi. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat dan sabar. Dia datang ke masjid ada baitul malnya. Jadi datengin Bapak pengurus, saya dagang bakmi. Saya pengen dagang bakmi, saya nggak punya kerjaan. Saya pengen dagang mie ayam. Saya pengen dagang bubur ayam. Kasih mereka, jadikan baitul mal itu ya sarana buat mereka. Akhirnya mereka hadir terpaut dengan masjid. Insya Allah. Ini saya mudah-mudahan nanti yang ngaji di sini pulang dikasih duit, amin. Ya Rabbal, mau apa enggak? Mau banget. Itu di Masjid Al-Musyawarah, oke? Ya, setiap minggu ada kajian Islam di Masjid Al-Musyawarah, ramai. Alhamdulillah, yang datang pada naik angkot, rata-rata naik angkot. Saya bilang hebat juga ini. Romannya pulang dari pengajian pada dikasih 20.000 satu orang. Alhamdulillah. Boleh nggak begitu? Ya boleh. Mudah-mudahan musola kita ini Nahdlatul Ulum bisa mulai. Amin. Saya pengen begitu, punya majelis kalau pulang dikasih duit. Ada padil di depan semua, bagian pegangan duit berpokan. Jadi selesai ngaji dapat duit. Mau gitu mau? Mau apa enggak? Kalian. Mau apa enggak? Pulang dikasih duit, alhamdulillah.
duitnya berkah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadznya pakai mobil Velfire, bisa. Ustadznya pakai mobil Alfa, ya. Ya, pakai mobil Alfa, ya. Itu yang ngaji, ya. Tukang ikan, tukang apa lagi? Tukang sayur. Ditanya Ustadznya, lu ngapain ngeliatin mobil gue? Mobilnya keren banget Ustaz. Mau masuk, mau banget. Ya udah tuh masuk. Bang, supir, kelilingin pakai Alfa itu tukang ikan atau tukang apa? Tukang sayur. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk rahmah Allah yang masih. Jadi kan, ya kita umat Islam bermaju. Ya, jangan jadi cewangannya dulu. Betul. Bangkit melalui masjid atau musola ini, amin. Ya Rabbal, ada yang betul malnya. Nanti masjid tidak musola kita ke, ya. Kiainya udah mumpuni, ya. Tinggal sedekahnya diutamakan, persatuannya yang dari agnia orang-orang kaya 2,5% hak, bukan hak antum, ya. Dari mana? Ukurannya 98 gram emas, 2,5%-nya harus diserahkan buat kemal. Kalau bisa 10%, amin. Ya Rabbal Alamin. Kumpulin duitnya, ya, kumpulin, nanti dibagikan. Sekarang Pak, alhamdulillah masing-masing udah berkembang. Masjid sholat Jumat ada yang ngasih nasi bungkus, alhamdulillah, ya. Di Masjid Jogokarian Yogyakarta bukan hanya Jumatan, tapi setiap kajian subuh makan nasi dipanggil bukan ketoprak, tukang nasi uduk, tukang apapun duduk di masjid. Orang yang ceramah habis selesai ceramah makan gratis. Itulah Muhammadun bainakum. Kita bina, maka insya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum melihat kita semua ini. Ya Rabbal Alamin, ya. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Udah jam 11 lewat seperempat, betul? Bersama 12, ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan jamaah sekalian. Nanti doa langsung ditutup oleh belakang dulu antum aja, kalau ya. Karena insya Allah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat diri saya dan buat jamaah sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya pribadi. Kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah saya minta ampun. Kepada masyarakat, para jamaah, pada yang dengerin juga baik melalui langsung maupun tidak langsung. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan itu semua, insya Allah, ya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya salah jangan dilaporkan ke polisi, ya. Butir anak tidur tiap listrik, butir anak hati-hati, ya. Insya Allah. Kalau doa, saya doa orang aja. Nanti insya Allah doanya dipimpin oleh Kiai kita dari Abu Permai, yaitu Kiai Tengku Abdul Rojak LCMA. Doa saya doa aja. Ya, kalau lalu begini, angkat tangannya, angkat tangannya, dilempar ini, kolak balak ini, ya, dada. Assalamualaikum.